Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview suatu alat di mana alat itu wajib dipasang pada masing-masing rumah demi keamanan untuk rumah supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi dengan adanya ini nanti tidak ada lagi kabar-kabar yang rumah kebakar karena konsleting listrik. Yang kedua, demi untuk keselamatan kita dari sengatan listrik atau istilahnya kesetrum gitu ya. Dengan alat ini juga tidak ada lagi nanti istilah orang yang meninggal karena kena setrum listrik. Yang selama ini itu yang dipasang di tempat kita adalah alat yang tipis ini gitu ya. Ya, kemudian sekarang jadi yang tebel. Sebetulnya alat ini sudah lama sekali, tetapi masyarakat masih belum menyadari betapa pentingnya alat ini gitu ya. Sehingga saya mengamati sangat jarang sekali di rumah-rumah yang dipasang alat ini. Nah, apakah alat ini? Alat ini namanya adalah ELCB. Ya, jadi beda dengan yang ini namanya adalah MCB. Ya, yang ini ELCB. Nah, nanti kita ulas, termasuk saya buktikan bagaimana dia bisa mengamankan dan seterusnya. Nah, di sini ada rangkaian listriknya. Nah, sekarang fungsinya masing-masing. Ini yang sebelumnya kita pasang. Jadi awalnya adalah dari meteran, dari KWH ini sudah ada bawaan MCB-nya, batasnya berapa ampere di rumah kita. Setelah itu di dalam rumah itu mesti ada nanti pembagian lagi. Ya, jadi ada MCB lagi. Ini adalah batasnya, contoh ini 10 ampere. Kemudian di dalam rumah itu, kalau di rumah saya bagi menjadi 3 jalur. Ada yang ini C2 ini 2 ampere, ini ada C2. Kemudian saya bagi ada yang 4 ampere, ada yang 6 ampere gitu ya, karena punya saya itu 10 ampere ya. Yang jelas totalnya nanti 10 ampere gitu ya. Nah, apa fungsinya MCB ini gitu ya? Fungsinya MCB ini adalah sebagai pembatas arus. Seperti ini C2, maka adalah 2 ampere yang bisa lewat sini. Lebih dari 2 ampere dia akan trip ya. Ini akan trip, dia jeglek gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai pemutus jika terjadi konslet. Ini fungsinya. Konslet itu gimana yang dimaksudkan? Hubungan singkat antara fase, kalau di tes pen ada nyala itu, jadi ini ya. Jadi hubungan antara fase dengan netral. Itu namanya konslet, hubungan singkat antara fase netral. Dia akan trip. Ya, dia akan trip. Nah, itu fungsi utamanya, ya fungsi utamanya. Nah, yang ini ditambah satu lagi. Karena yang menyebabkan terjadinya kebakaran itu utamanya adalah bukan karena konslet, tetapi karena arus bocor. Nah, kalau gitu ini fungsinya apa? ELCB ini ya. ELCB ini fungsinya adalah satu sebagai pembatas arus, ini C10 berarti ini 10 ampere yang bisa lewat sini, yang saya beli 10 ampere. Kemudian adalah sebagai pemutus juga jika terjadi konslet, sama dengan yang MCB. Ditambah satu lagi fungsinya, ini double ya. Satunya adalah MCB, satunya adalah ini alat otomatisnya sebagai pendeteksi. Fungsi yang ketiga ini, kebocoran arus. Bocor di mana? Bocor terhadap ground. Jadi jika ada fase, kemudian bocor ke ground, maka dia akan trip, dia akan jeglek. Bocornya gimana prosesnya? Bisa karena ada kawat yang terkelupas, kemudian nyentuh ke ground, itu nanti ini akan trip. Tapi untuk MCB tidak bisa. Ketika kita tidak sengaja menyentuh kawat fase yang terkelupas atau alat-alat elektronik yang kebetulan kena fase, sehingga kita sentuh, kaki kita kena tanah, maka kita akan kesetrum. Nah, jika ada ELCB-nya itu tidak lebih dari ini, ada speknya ini 0,1 detik. Jadi tidak kurang dari 0,1 detik ini akan trip.
Jadi kalaupun kita strum sangat sebentar sekali ya. Nah, untuk yang MCB jika kita kena setrum ada bocornya, ya betul-betul ini kalau kita tidak bisa melepasnya ya kita sampai meninggal gitu ya. Itu karena tidak ada tambahan alat untuk mendeteksi kebocoran arus. Ya, itulah fungsinya. Nanti kita buktikan. Ini ada alatnya, bagaimana cara kerjanya. Ya. Kemudian sebelumnya, ini biar semua tahu, saya tidak di-endorse juga, cuma biar tahu, karena saya ingin saudara-saudara, terus teman-teman itu tidak sampai terjadi sesuatu yang fatal karena ketidakpahaman. Ya. Ini harganya murah sekali. Saya cari yang murah, ada yang mahal gitu ya. Kenapa ini? Saya pakai di rumah sudah berfungsi, saya coba sudah berfungsi. Nanti kita coba juga di sini, ya. Apalagi yang mahal, biasanya kan harga itu menentukan kualitas itu ya. Ini saya cari yang paling murah. Saya beli di Shopee, namanya ELCB RCBO63 IP plus N, bisa 10, 16, 20, 25, 32 dan 63 ampere. Ya, saya pakai yang 10 ampere. Ya, saya pakai yang 10 ampere. Terus nama tokonya itu Prolis_teknologi. Ya. Jadi Prolis_teknologi. Harganya cuma 85.000. Ya. Jadi sama dengan harga MCB itu ya. MCB yang bagus itu juga 85.000 sampai 70.000 itu ya. Yang jelek-jelek memang ada yang cuma 40, 25, 15 ada. Mereknya ini saya pakai Sunin DZ47LE63. Ini mereknya, yang ini ya. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Termasuk nanti bagaimana cara masangnya di tempat MCB kita. Ya. Anggaplah ini tempatnya MCB kita. Nanti jumlahnya ada 2, ada 3, ada 4 itu ya. Ini sementara saya coba satu-satu dulu. Ya. Sementara saya coba satu-satu dulu. Nah, begini. Nah, gini ya. Oh iya, tadi biar tahu, ini nanti cara masuknya ini netral, ini pasa, ini netral, ini pasa, ini netral juga, ada kata-kata N, netral, ini pasanya. Jadi yang satunya adalah pasa, ini output, ini netral, outputnya, ini input, netral, yang ini pasanya, ini inputnya. Jadi dua ini adalah input, ya, dua ini input. Nah ini netral, pasa input, yang ini netral, pasa outputnya. Kemudian nanti ini mau pakai ini harus ditekan dulu, karena biasanya kalau sudah terjadi trip, ini nanti akan nonjol ke atas gitu ya, tidak akan bisa dinaikkan sebelum ditekan ini ya, ditekan. Ya saya pasang dulu ya, Ikuti spek yang sudah ada. Nah, nih, saya coba satu-satu ya. Yang pertama, ini dapat netral, saya beri netral dulu ini. Ini netral ini ya. Ini nanti netralnya yang sini. Ya. Kelihatan kan ya? Ini netral. Saya masukkan ke netral. Ya. Netral. Kemudian ini pasa. Ya, saya masukkan pasa ini ya. Pasa. Nah, begini. Nah, ini saya paralel langsung. Ini sama-sama dapat pasa ini. Ini saya coba satu-satu. Ya. Nanti bagaimana pengaruhnya gitu ya. Oke, dah. Semuanya dapat pasa ini. Nah, sekarang saya coba satu-satu. Ini pertama saya coba pakai MCB saja. Pakai MCB, jadi bisa diamati ini. Dari pasa, ya, dari pasa. Kemudian masuk MCB, masuk lampu ini. Masuk lampu, langsung kembali ke netral. Ya, rangkaian tertutup sudah ini ya. Jadi pasa, masuk lampu, netral. Nah, nanti saya bocorkan. Dari MCB-nya, dari salah satu kabelnya listrik lampu itu, saya groundkan. Ini ground ini. Ini ground. Ini ground, saya masukkan ke tanah 1,5 meter. Ya. Kemudian saya siram air ya, dalam itu di depan itu ya. Ini masuk sampai ke depan sana ya. Ini groundnya ya. Ground kabel ke depan ya, yang ini ya.
Kemudian saya pasang di dua jaringan ini, ya, biar ada bebannya gitu ya. Anggaplah ini rumah kita gitu ya. Ini saya bocorkan, nanti saya sentuhkan ini. Yang ini saya sentuhkan ke groundnya. Apa yang terjadi gitu ya? Ya, kita coba sekarang. Kita coba. Saya masukkan. Ya, nyala dia. Ya, ini nyala. Ini harus pasa. Kita cek dulu. Ya, ini harus pasanya. Harus nyala. Nah, ini nyala juga dia. Ini harus dapat pasa. Nyala juga itu. Nah, ini tidak saya pakai. ELCB tidak saya pakai. Ya, ini 0. Ini 0. Yang saya pakai yang MCB sekarang. MCB-nya. Nah, gimana kalau ada arus yang bocor masuk ke ground? Ini groundnya ya. Ini groundnya. Biar kelihatan, saya sentuhkan ini. Kita amati sama-sama, kita sentuhkan ya ke ground. Apa yang terjadi ya? Kita lihat. Kelihatan ada percikan api. Itu percikan api itu. Inilah yang membuat kebakaran. Ya. Jadi MCB ini tidak bisa trip kalau ada kebocoran arus kena groundnya ini percikan api ini ya. Tapi MCB tidak ground, tidak trip, ya seperti itu ya. Nah kita kalau megang kebetulan yang pasa ini, kemudian kaki kita kena tanah, bener-bener kalau kita tidak bisa melepas, ya kita sampai bisa meninggal kalau seperti ini ya. Ini listrik beneran ini, ya 220 ini ya. Seperti ini MCB. MCB tidak dilengkapi dengan alat untuk mendeteksi kebocoran. Jadi walaupun ini dengan ground sampai seperti itu, maka tidak pernah akan trip. Ya, tidak pernah akan trip. Nah, itu tentang MCB. Nah, sekarang kita ganti, ya kita ganti. Saya matikan dulu MCB-nya. Ya. Saya masukkan sekarang yang ke LCB. Ya, LCB-nya. Saya ganti ke LCB ini. Ini saya pindah ke LCB. Nah, sini. Ini masuk ke LCB-nya. Nih. Ya. Nah, LCB. Ya. Ini netral. Ini juga harus dapat netral. Sama-sama netral ini saya gabung dengan, saya paralel dengan yang input karena sama-sama netral. Ya. Netral. Pasa. Selesai sudah. Ya. Sekarang saya memakai yang ELCB-nya. Saya pasang sekarang. Ini masih off. Saya on-kan. Nyala itu. Ya, ini nyala. Nah, sekarang sama dengan tadi. Saya akan sambungkan, saya bocorkan. Misalnya saya megang kaki kita ke tanah atau ada konsleting yang kena ground, kira-kira apa yang terjadi pada ELCB ya. Maka yang terjadi bisa kita lihat, saya sentuhkan ini, langsung trip, dan sesuai dengan spesifikasinya tadi itu, nyentuh kurang dari 1/10 detik langsung trip dia ya. Jadi nah ini langsung nonjol. Ini tidak bisa akan dipakai lagi, mau di on kan tidak bisa, harus ditekan dulu ya. Tekan dulu, tek. Nah gini, tekan, baru ke atas kan. Belum bisa, masih panas itu ya, masih panas. Nunggu sampai dingin dulu karena ada otomatis thermal sama magnet di dalamnya. Masih belum bisa. Nah sudah bisa sekarang. Jadi seperti itu fungsinya nanti. Jadi ketika menggunakan ELCB, tidak terjadi lagi orang kesetrum, tidak terjadi lagi adanya kebakaran karena konsleting listrik gitu ya. Kenapa? Karena kita sekali nyentuh ya, ada bocor sedikit, maka langsung trip ya, langsung trip. Karena dia itu mendeteksi begini, jika arus yang keluar dari pasa dengan arus yang masuk ini tidak sama, maka dia langsung memberikan perintah pada MCB ini untuk trip gitu ya. Ini ada dua ini ya, satunya MCB, satunya otomatisnya. Ya, bocor tadi itu artinya tidak sama antara arus yang keluar dengan yang masuk. Yang terakhir, bagaimana kalau kita mau masang di rumah kita? Ya, di rumah kita. Caranya adalah, kita lepas dulu yang ini. Nah, gini. Jadi
di rumah kita itu sudah ada MCB banyak gitu ya. Misal saya tambah lagi nih, ya saya tambah lagi, ada MCB lebih dari satu misalnya begitu. Nah, begini. Ya, ada MCB lebih dari satu seperti itu. Ini sudah di rumah kita, ya. Ini di rumah kita. Ini tambahan baru, ya. Ini tambahan baru. Jadi gampang sekali, tidak usah minta tolong pada instalasi ya. Tambahan baru kita masukkan. Ya, setelah kita masukkan seperti itu, ini pasa, ini netral, sama netral. Kemudian keluarannya, nah, keluarannya ini itu masuk ke inputnya. Ini diganti nih ya, ya diganti. Ini saya masukkan ini keluarannya. Nah, keluaran dari ELCB, keluaran dari ELCB. Ini keluarannya ELCB masuk ke inputnya dari MCB. Nah, masuk input MCB. Begini. Masuk input. Terus di sana nanti mesti lebih dari satu MCB, maka di paralel saja ini ya. Nah, ini paralel. Itu paralel, masukannya gitu, yang atas itu. Nah, gini-gini. Oke. Nah, di paralel. Satu, masuk lagi ke sini ya. Nah, dua gitu ya. Terus begitu ya. Jadi seluruh masukannya dari MCB itu berasal dari ELCB ya. Nah, sekarang saya coba nih pakai MCB yang satu ini. Yang satu ini. Jadi keluarannya baru ke rangkaian, ya ke rangkaian. Begini. Nah, ini. Ya, selesai. Begitu rangkaiannya, ya. Begitu rangkaiannya. Jadi ini netral, dapat netral, ini dapat pasanya. Outputnya dari MCB dapat ke inputnya. Outputnya dari ELCB dapat input ke MCB. Ke MCB ini ya. Ini paralel ya. Ini baru ke jalur seperti biasa. Ini jalur ruang tamu, jalur kamar, kamar mandi dan seterusnya, ada berapa MCB di rumah. Ini tidak diubah, dibiarkan, hanya nambah satu. Ini wajib ya. Ya, jadi wajib AIN, ini penting banget. Ini anti kebakaran, anti kestrum kita gitu ya. Demi keamanan kita, harganya murah ya. Saya coba sekarang. Saya coba menggunakan MCB ini, nanti mana yang trip ya, yang trip apakah MCB-nya ataukah ELCB-nya ya. Kita coba sekarang, kita coba, saya pakai yang ini MCB saya nyalakan, saya tekan dulu ya, ELCB saya nyalakan. Nah, nyala sekarang. Kemudian ini mau saya sentuhkan dengan ground. Ya, saya groundkan. Ada yang konslet itu ya. Ya, enggak tahu itu kabel yang akhirnya kalau tidak ada LCB kebakaran atau kita megang kebetulan, kalau enggak ada LCB kita kesetrum itu ya. Nah, sekarang kita konsletkan. Kita groundkan. Bukan pasa dengan netral ini ya, tapi pasa dengan ground. Lihat. Mati. Mana yang trip? Bisa kita lihat ya, mana yang trip? Yang trip adalah ELCB-nya, bukan MCB-nya. Inilah pentingnya. Makanya saudara-saudara, teman-teman, demi keamanan di rumah kita agar tidak kebakaran, demi keselamatan kita agar tidak kesetrum gitu ya. Saran saya silakan untuk menambahi ELCB ya. Itu kesimpulan saya dari percobaan pada video ini. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.